Bila ini kesempatan kamu, remedi yang... Oke, 100,8 FM, 97,4 FM ya. Perasaan bersuara segenap kita jaya, biasa. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali hadir menemani Anda semua. Tentunya edisi hari ini hari Rabu tanggal 14 September 2022. Bersama saya tentunya, bersama DJ Andre Tawana dan juga rekan saya DJ Via. Pagi hari ini kita akan coba talk show bareng dengan teman-teman dari komunitas World Clean Up Day atau WCD. Kalau bahasa ininya ya, bahasa apa namanya, bahasa Inggrisnya seperti itu kalau kita singkat ya. Ini dari Muara Enim, tentunya bersama hari ini teman-teman kita dari komunitas World Clean Up Day ini ada leadersnya yang langsung datang, ada leadernya ya, ada Dery Pangestu Ramadan. Selamat pagi Dery. Selamat pagi di Jende. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian ada yel-yel nggak? Ada yel. Oh, yel nanti. Nanti lah di akhir. Langsung aja jadi. Kemudian juga ada co-leadernya, ada siapa nih? Gusti Pitama Kimala ya. Mana orangnya nih? Halo. Panggilannya siapa nih, Gusti? Vita. Oh, Vita ya. Oke, halo Vita. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik saja. Satunya ada siapa nih, Fit? Di Satunya siapa dong? Ada Yolanda. tim database ini. Yolanda, halo, siapa dong? Yolanda. Halo Yolanda. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tetap semangat. Pas berapa sekarang? Pas 12. Oh, 12. SMK Negeri 1 Muara Enim. Ya, sekarang lagi PKL kebetulannya di Kominfo ya. Di ruang Ego. Suara Yolanda ini ngebas bener ya, kayak suara PJ Pia ya. Adiknya. Ya, kalau suara ngebas itu biasa makan apa nih? Nasi. Ikan asin ya. Nasi. Ikan asin. Oke, baik sahabat pendengar, tentunya bersama kami yang akan coba nanti menemani ngobrol santai bersama teman-teman dari World Clean Up Day ini, atau ini adalah aksi Clean Up Day gitu ya, sedunia gitu ya, benar ya? Oke. Tentunya hari bersih sedunia sih sebetulnya kalau kita artikan dalam bahasa Kito Morenin ya. Hari bersih sedunia. Wah, adalah sebuah aksi sosial yang tentunya secara global tahunan yang mengajak masyarakat untuk di seluruh dunia agar turut serta membersihkan dan juga menjaga kebersihan bumi yang bertujuan untuk mengurangi masalah limbah padat, kemudian juga sampah laut. Dan aksi ini merupakan aksi global terbesar di bawah organisasi Independent Let's Do It World gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba ngobrol bersama mereka. Sudah ada Dery, ada juga Vita, dan juga ada Yolanda. Kita akan ngobrol nih World Clean Up Day Muara Enim. Yang pertama itu adalah apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan dengan World Clean Up Day ini, apa boleh dijelaskan dulu untuk pertama ini mungkin rekan Dery. Siap di Jende, Ya. Via dan pendengar setia semuanya. Sahabat pendengar ya. Sahabat pendengar semuanya. Jadi World Clean Up Day itu merupakan suatu program tahunan atau gerakan tahunan yang pertama kali dilaksanakan di negara Estonia di Eropa ya. Jadi waktu itu Estonia itu memiliki permasalahan dengan sampahnya di negaranya sendiri. Lalu mereka bergerak sendiri dan setelah beberapa tahun mereka mengajak beberapa negara terdekat, termasuk juga Indonesia itu bergabung di tahun 2018. Oh gitu. Di 2018 sampai sekarang itu. Oke. Dan untuk di Indonesia sendiri gerakannya sudah dilakukan di 34 provinsi dan seluruh kabupaten kota itu. Nanti aja ngasih referensi nanti. Oke, itu penjelasan dari seorang leader nih, PJ Bia, terkait dengan World Clean Up Day. Mungkin dari Yolanda atau Vita ada tambahan nih enggak nih terkait dengan apa namanya World Clean Up Day ini? Apa nih sebetulnya yang menjadi dasar? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa bermula dari sebuah negara kecil, negara negara Eropa yang karena terjadi penumpukan limbah ataupun sampah yang luar biasa ya. Kalau dari Yolanda atau juga Vita mungkin boleh bisa menambahkan terkait dengan World Clean Up Day ini. Kalau dari saya sendiri, Nah. saya berharap bisa mengurangi sampah di Muara Enim. Setidaknya kesadaran bagi masyarakat gitu ya. Nah, kalau Yolanda, apa nih? Sama. Oh
idem ya. Oke. Sebetulnya apa nih kegiatan World Clean Up Day ini sendiri, kegiatannya seperti apa nih yang kalian lakukan khususnya yang di Kabupaten Muara Enim nih, Der? Apa nih? Jadi kilas balik ya genre terkait dengan kegiatan Ya. WCD ini atau Clean Day ini. Jadi di tahun 2018 kita sudah mulai dengan melakukan kegiatan pungut sampah. Kegiatan pungut sampah, begitu juga di tahun selanjutnya di 2019 kegiatan yang sama. Namun ketika pandemi mulai menyerang Indonesia, termasuk juga Muara Enim, jadi kegiatannya sedikit diubah. Tetap ada pungut sampah tapi dari rumah gitu. Oh, dari rumah. Ya, dan juga ada tambahan program namanya gerakan pilah sampah dari rumah. Kenapa gerakan itu muncul? Karena kita melihat bahwa selama ini kita hanya memindahkan sampah. Dari rumah kita dipindahkan ke TPA, terus dari sekolah, dari kantor-kantor itu hanya memindahkan sampah, tapi kita tidak mengurangi sampah. Maka solusinya adalah mencoba bagaimana kita menyelesaikan masalah sampah ini dari rumah kita. Dari rumah dulu gitu ya. Iya, sudah ada pengelolaan sampahnya, sudah ada pemilahannya, jadi Itu sehingga kan jenis sampah juga kan ada yang ada yang organik, ada anorganik gitu Iya, ya. Itu juga harus dipilah-pilah Iya. gitu ya. Sebenarnya kalau tujuan dari memilah itu sendiri adalah mungkin ada sampah yang bisa didaur ulang atau Iya, sebagainya yang memang bisa dimanfaatkan seperti itu Iya. gitu ya. sehingga sampah di TPA itu sudah memang sampah tidak bisa dikelola lagi. Tidak dikelola lagi. Nah, kalau menurut kalian nih yang tergabung dalam komunitas World Clean Up Day, sebenarnya sampah itu bagus dibakar, dikubur atau diapakan nih sebetulnya? Bagi sampah-sampah yang sudah tidak bisa dipakai lagi nih. Sebenarnya kalau kita harus melihat dulu bagaimana jenis sampah itu ya, genre dan PJP ya. Jadi tentunya penggolongan tadi kan secara umum ada sampah organik dan anorganik gitu. Dan satu lagi ada B3 gitu, bahan berbahaya dan beracun. Nah, ketika sampah itu kita golongkan dulu yang mana termasuk organik, anorganik dan B3. Nah, setelah itu ketika memang ketiga itu tidak termasuk dalam 3 golongan itu, maka dia disebut sampah residu gitu atau sampah sisa yang memang tidak bisa dikelola kan, bukan termasuk golongan anorganik, bukan organik, bukan juga B3. Jadi memang sampah yang itulah yang bisa dibuang, dan proses pembuangannya juga atau proses pengelolaannya juga tidak boleh dibakar gitu, karena dia akan menimbulkan zat kimia beracun. Ya, sehingga yang terbaik pilihannya adalah dikubur gitu. Dikubur di dalam tanah. Selanjutnya nih, tentunya nih kegiatan dari teman-teman komunitas dari World Clean Up Day ini adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan juga sehat. Nah, namun tidak mudah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat itu. Sebetulnya tadi kan dipilah dari rumah gitu. Nah, maksudnya apakah sudah sejauh ini sudah kampanye yang kalian lakukan ke masyarakat tuh seputar Kabupaten Muara Enim atau sudah sampai mana gitu? Kampanye yang kalian lakukan. Ini kan kampanye ini sama dengan menyuarakan gitu kan. Di sejauh ini kita belum menyeluruh kalau dikatakan Kabupaten Muara Enim, tapi untuk wilayah Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul yang masih seputaran kota itu sudah kita artinya dari 22 kecamatan tuh sudah berapa kecamatan yang dilakukan? Ya, kalau untuk kampanye lingkungan bisa 3 kecamatan. Ini teman-teman dari World Clean Up Day ini tersebar juga di beberapa kecamatan, tidak? Ya, dan ini yang saya katakan bahwa di beberapa kecamatan kita sudah ada gitu, seperti Kecamatan Sungai Rotan, lalu Kecamatan Muara Belida, dan Kecamatan Tanjung Agung. Ya. Kalian ini bukan maksudnya OPD terkait yang membawai kalian itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, benar. Jadi OPD terkait itu Dinas Lingkungan Hidup yang melalui kegiatan ini juga. Ini kalau Nabila sendiri, saya pikir kalau dari Pangestu Ramadan ini kan sebagai jabatannya kemarin tuh ini ya Bupati apa? Bupati Bekasi. Apa namanya? Pemuda Peduli Lingkungan. Lingasi. Lingasi, Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Ya. Nah, ini Dery ini sebagai bupatinya, ya, benar? Ya, benar. Nah, ini luar biasa nih, sahabat pendengar yang ada di rumah. Nah, kalau untuk anggota kalian sendiri itu, apakah berasal dari kalangan pelajar saja atau mungkin buat karang taruna, pemuda, remaja dan sebagainya? Apa seperti apa? Untuk ada ini. Ya, untuk anggota
komunitas kalian lah, World Clean Up Day ini. Di, Pak Belanda mau daftar ya? Saya juga mau daftar nih kalau Sebenarnya- dia sebenarnya ini terbuka untuk umum. gitu kan, untuk umum, tapi yang sudah tergabung saat ini itu ada dari kalangan pelajar, terus mahasiswa, dan juga ada pekerja gitu. Kerja. Yang sudah bekerja. Jadi Oh. udah silakan, Yang silakan yang- di Andre. Dia juga mau bergabung juga silakan gitu kan. Dengan sangat hati. Dengan sangat senang hati. Kita, wah, kita ini masih pelajar atau masih sekolah atau sudah Kita masih pelajar di SMK Negeri 1 Morenin. SMK Negeri 1 Morenin? Kalau Yolanda? Sama di SMP. Sama, wah, tapi beda kelas atau seperti apa Beda nih? jurusan. Beda jurusan. Nah ini Pit, berarti kalau pelajar-pelajar sekarang ini banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, ya kan? Jadi memang kita itu pengen sih sebetulnya pelajar-pelajar sekarang ini ya harus lebih aktif lagi, ya terutama ini untuk banyak sih organisasi-organisasi anak pelajar sekarang ini. Kita sebut saja kan ada generasi berencana, forum anak serasa Sunda, yang memang mereka ini ternyata kegiatannya sangat-sangat luar biasa. Masuk di, Dari generasi. oh masuk Udah juga. Andre juga ini. Oh, iya. Berarti di sekolah ikut organisasi PIKR gitu ya? Apa PIKR tuh? Pusat Informasi dan Keselamatan. Nah itu, ulangi Pit. Sudah saling informasi. Pemerintah sendiri ini melalui Dinas Lingkungan Hidup ya, tentunya sangat mendukung kegiatan dari World Clean Up Day ini, karena kegiatan ini dilakukan itu tadi selain juga di kecamatan kota, kemudian juga kalian juga melakukan itu di kecamatan-kecamatan yang lain. Rencana target ke depan nih apakah akan dirampungkan dari 22 kecamatan? Mungkin kita ini kan ada daerah pesisir sungai juga sih, Iya. seperti di Muara Belide, gitu kan, kemudian di Sungai Rotan yang memang profesi sebagian penduduknya ada sebagai seorang nelayan. Itu kan pasti banyak kotoran-kotoran di sepanjang aliran sungai. Apakah ada planning gitu ya untuk kalian melakukan kegiatan roadshow, aksi bersih-bersih ke beberapa kecamatan yang saya maksud tadi? Jadi dimulai tahun kemarin kita sudah merencanakan untuk membentuk ya roadshow di 22 kecamatan gitu. Namun karena keterbatasan waktu juga, keterbatasan anggaran juga, mungkin belum bisa seluruh gitu. Yang tahun ini kita sudah capai itu di Kecamatan Muara Belida. Di Kecamatan Muara Belida, dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa sangat mendukung. Mereka juga bahkan meminta ya kepada kami, aku tim kabupaten, untuk memberikan kotak sampah, karena di beberapa desa sana belum memiliki fasilitas kotak sampah. Ya. Mungkin nanti akan kami sampaikan juga ketika bertemu Dinas Lingkungan Hidup itu terkait hal ini. Mudah-mudahan Dinas Lingkungan Hidup mendengarkan. Ya. Ya. Dan juga saya mau kasih tahu bahwa Ya. untuk kegiatan di tahun ini WCD Muara Enim bersama Lingkungan Hidup tidak hanya melakukan kegiatan bersih-bersih saja, tapi juga rencananya di hari Jumat kita akan membagikan tas belanja di Pasar Muara Enim. Apa? Tas belanja? Tas belanja ya, untuk mengurangi masyarakat menggunakan plastik sekali pakai tadi. Tas belanja itu bisa digambarkan dalam bentuk Ya bisa seperti Kantong kresek. ya kantong kresek, cuman yang penggunaannya berkali-kali itu, bahannya tidak plastik gitu. Artinya bisa. itu juga mengurangi yang namanya penumpukan sampah Iya. yang ada di mana-mana ya. Di WCD itu ada berapa anggota kampungnya? Kalau tim inti kita kurang lebih ada 30 orang. Berapa orang? Namun yang lain-lain teman-teman yang bisa tergabung jadi relawan, semua usia tadi bebas, siapapun bisa bergabung. Bisa. Gabung Kalau dong. Andre gabung Iya. dong sekali dong. Gitu. Mensupport. Oke, terakhir mungkin ya buat Derry, kemudian juga buat Tita dan juga buat Yolanda. Dari World Clean Up Day, tentunya ini peringatan Hari Bersih-bersih Sedunia gitu ya. Mungkin dari kalian lah pesan atau Harapan juga kedepannya ya apa? boleh harapan atau juga motivasi buat teman-teman yang lain. Satu-satu ya harus closing statement gitu untuk kegiatan kita talk show hari ini. Silakan dari kita dulu ya. Apa? harapan kedepannya Ke depan pesan pesan dari saya, kan banyak kotak sampah di area taman-taman itu. Ya. Sampahnya masih bercecer. Sampahnya itu masih bercecer, padahal sudah terletak di sana kotak sampah. Betul. Apa mungkin dari
kurangnya kesadaran bagi mereka untuk membersihkan lingkungan di sana, ataupun kurangnya kepedulian mereka, tidak tahu saya. Tapi saya harap untuk teman-teman, kan sudah disediakan kotak sampah di sana. Jadi tolong sampahnya itu jangan dibersihkan ke tempat-tempat itu Yang tidak semestinya gitu ya. Padahal kotak sampah tuh deket, tapi dia naruhnya di bawahnya. Nah itu tugas pempelengasi gitu ya. Populasi bupati Untuk terus mungkin berkampanye, ada ya. banner aja jangan buang sampah sembarangan. Ya, Tuh. itu. Sekarang ke Yoda, kesannya apa, harapannya apa? Harapan ke depan untuk sekarang nanti seterusnya ini apa? Buanglah sampah pada tempatnya gitu. Buang sampah pada tempatnya dan jangan membanyakan sampah plastik yang sekali pakai. Sekarang ke Bupati Bupati. Sebenarnya antara Anjar nih jawaban. World Clean Up Day dan juga populasi itu masih satu-satuan gitu, masih Satu-satuan, berkaitan gitu. Ya, satu kesatuan. Wakil Bupati siapa? Masih kosong. Masih kosong. Nah, Bang. Beda Boleh dengan nggak, Bang? muara yang sudah ada. Oh, sebenarnya World Clean Up Day sama populasi ini berbeda komunitas, organisasi berbeda. Berbeda, tapi ada sinergis, Kerjasama, sinergitas ya? dan koordinasi gitu. Oh. Hanya berbeda kalau World Clean Up Day ini dia lebih dibawa ke DLH gitu. Kalau populasi ini dispora gitu. Oh ya, dispora. Iya. Tapi ini berbicara lingkungan juga Iya, ya. tapi tetap Kita peduli lingkungan asri dan bersih. Jadi Dan kalau juga beberapa Artinya sinergitas Iya. ya. tim Wicini itu bagian dari populasi juga. Oke, nah lanjut nih mungkin pesan. Jadi kalau pesan untuk teman-teman semua, buat ada seorang ilmuwan dari Jerman, Eric Weiner, dia mengatakan Ya. gini katanya, ketika sungai terakhir dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap, dan ketika pohon terakhir ditebang, barulah manusia akan sadar bahwa manusia tidak dapat memakan uang. Maka pesan saya, sebelum kita sadar bahwa kita tidak bisa memakan uang, sebelum sungai terakhir kita kosongkan, sebelum ikan terakhir kita tangkap, sebelum pohon terakhir kita tebang, maka ayo kita sadar, kita peduli terhadap lingkungan kita dan kita jaga lingkungan kita. Karena kalau tidak kita yang jaga alam, lalu siapa lagi? Betul sekali. boleh lah. Gitu. Kalau dari Fitri sendiri apa nih? Jadi terima kasih nih ya, Vidya kita ucapkan buat teman-teman dari World Clean Up Day ini. Tentunya ada Dery sebagai leadernya ya. Kemudian juga ada co-leader, ada Guspita Makimala ya. Wah, kemudian juga ada tim database, ada Yolanda. Tentunya Bang Andri berharap kalian tentunya ini adalah kegiatan sosial yang sangat harus disupport dan didukung oleh pemerintah. Mudah-mudahan tidak mematahkan semangat kalian untuk terus Ya. melakukan kampanye, kemudian juga edukasi terhadap Ya. kebersihan lingkungan kepada masyarakat kita yang saat ini mungkin persentase kepedulian kita terhadap lingkungan itu sangat-sangat minim sekali gitu ya. Bisa jadi tidak di atas 25% dan lain sebagainya. Itu tadi kata si kita. Sudah ada kotak sampah tapi masih tetap dibuang ke jalan dan lain sebagainya. Jadi Itu rajin-rajin banyak menggiatkan. nah, bukan dengan kalian diberi seperti ini akan terus Semangat, akan digiatkan dan diberikan semangat. Dan tentunya sahabat pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama anak-anak dari World Clean Up Day. Tentunya yang di kesempatan pagi hari ini sudah ngobrol-ngobrol bersama kita di 97,4 FM. Dan pastinya World Clean Up Day ini menjadi momentum sinergi komunitas dengan instansi pemerintah daerah terkait, Dinas Lingkungan Hidup ya, dan juga pemangku kebijakan, komunitas peduli lingkungan dan juga masyarakat dan seluruh pihak yang menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah dengan lebih bijaksana lagi, dan juga untuk kejar mimpi supaya planet bumi ini bersih dan sehat. Tentunya membutuhkan bantuan dari seluruh pihak. Kita tahu kebersihan adalah bagian dari iman. Jadi buat kamu semua di kesempatan pagi hari ini, selamat mendengarkan dan terima kasih. Tentunya saya DJ Andre Taulana dan juga rekan saya Iya, terus juga ada Vita, ada juga Yolanda dan juga ada Jederi. Kita pamit. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,